katakan dia berasal dari Allah lah segala macam lah, tentunya identitasnya pasti jelas kan begitu. Walaupun dia dirangkum dalam satu buku yang namanya kitab, itu bukan berarti biografi atau apalah segala macam lah. Itu hanya pembicaraan kita saat ini. Tetapi yang jelas intinya sejarah itu kan tertuang di dalam satu buku. Baik keturunan para nabi sebelumnya. Coba lihat si Yakub. Yakub itu namanya kan Israel. Hah? Yakub itu Israel namanya. Tahu. Jadi kemudian daripada rahimnya lahirlah para nabi berikutnya sampai yang terakhir. Ya. Oke, abang gini aja kalau gitu ya, abang jelaskan. Saya punya pertanyaan, abang tolong jelaskan ya. Di sini jelaskan. Yang tadi saya sebutkan itu, yang saya sebutkan ya. Ketika tadi membahas tentang Nabi Muhammad SAW dalam silsilahnya yang terhubung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam sebuah kitab tersendiri disebutnya tentang sirah nabawiyah, biografi tentang Nabi Muhammad. Bagaimana dari beliau lahir sampai beliau wafat, di situ ada juga mengandung wahyu firman Tuhan itu ada. Nah, sebagaimana kitab Anda mencatat di dalam Lukas, tolong nanti abang di sini jelaskan. Lukas 3 nomor 23. Misalkan ini nanti pertanyaan saya, tolong Anda simak. Di dalam Lukas 3 nomor 23 di situ ada kalimat ketika Yesus memulai pekerjaannya. Ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Malki, anak Yanai dan seterusnya. Pertanyaan saya, ketika Lukas menulis sebuah kitab, dia memuat sebuah anggapan orang. Pertanyaan saya, anggapan orang ini benar atau salah? Halo? Ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang yaitu adalah anak Yusuf, anak Eli, pertanyaan saya, anggapan orang ini benar atau salah? Intinya Yesus itu bukan anak biologis dari Yusuf. Ya. Susah, kalau sudah main intinya susah. Loh, kok susah? Dia kan bukan anak biologis dari Yusuf. Karena kenapa? Makanya pertanyaan saya, anggapan orang yang dicatat oleh Lukas ini salah atau tidak benar? Salah atau tidak benar? Salah atau tidak benar, apa bedanya? Ya karena tadi sulit. Ketika saya tanya benar atau salah, tidak ada jawaban dari Anda. Mendingan kita kasih pilihan yang mudah, setiap Anda jawab tidak ada masalah. Tidak membantah jawaban yang lain. Maka pertanyaan saya, ketika Yesus dikatakan sebagai anggapan orang dia itu anak Yusuf, itu tidak benar atau salah? Suka-suka Bapak aja lah. Jawabannya yang mana? Kok jadi suka-suka? Loh, ini kan suka-suka namanya, tidak benar atau salah. Apa bedanya tidak benar atau salah? Tadi saya sudah kasih pilihan, jawabannya benar atau salah. Anda tidak bisa jawab. Ya, luar biasa. Intinya apa yang dimuat oleh Lukas. Intinya lagi. Nah, makanya kita jangan memakai yang apa, yang KW-KW. Loh ini loh. Makanya kitab Sirah Nabawiyah di dalam Islam yang bukan kitab suci, yang masuknya kitab tentang biografi Rasulullah, ternyata setaranya di dalam kitab Anda itu adalah kitab suci Anda. Kitab karangan Lukas yang memuat tentang silsilah Yesus. Di situ dalam silsilah Yesus ada kalimat Lukas 3 nomor 23, menurut anggapan orang Yesus anak Yusuf. Maka pertanyaan saya, ini anggapan orang ini benar atau salah? Bisa nggak kita cepat jawab lalu kita maju bahasannya? Benar atau salah? Aduh, Iya, kenapa nggak bisa jawab? Benar atau salah? luar biasa memang tanggapan-tanggapan kalian ini memang. Kami belajar. Kami belajar. Benar atau salah? Gini. Benar atau salah? Yang jelas apa yang dicatat oleh Lukas pada saat itu semuanya tentang sejarah manusia yang dia tahu pada saat itu. Ya. Benar atau salah? Tahu itu tahu. Pertanyaannya bukan itu. Kenapa kita salah-salahkan yang sudah benar?
Kalau saya bilang Oh, salah, jadi kalau anggapan orang ini benar berarti. Apanya? Berarti anggapan orang ini benar menurut Anda. Dia sendiri yang mencatat. Apa yang tampak oleh matanya pada saat itu maka dia bukukan. Lukas. Karena itu benar-benar Loh, sejarahnya. iya, Lukas membukukan silsilah Yesus berdasarkan anggapan orang. Anda mengatakan anggapan orang ini benar. Kalau gitu berarti benar Yesus itu anaknya Yusuf. Hasil pernikahan Yusuf dengan Maria lahirlah Yesus. Karena Anda sudah membenarkan anggapan orang ini. Konsepnya kan bukan begitu. Konsepnya kan bukan begitu. kok konsepnya bukan begitu? Kan tertulis. Konsepnya bukan begitu. Kan tertulis. Yesus dianggap sebagai anak oleh Yusuf bukan berarti Kalau anak, saya bilang salah, Anda terima. bukan anak biologis. Ya, kalau saya bilang salah, Anda terima. Berbeda dengan Nabi Anda. Udah, bentar. Berarti di sini bukan anak Yusuf aslinya. Dia bukan anak Yusuf. Karena kenapa? Sebenarnya kan Berarti silsilah ini bohong, salah. Benar. Orang bukan anak Yusuf kok dibuat silsilah. kalau Anda mau mencari-cari kesalahan bukan begitu konsepnya. Karena Loh, orang bukan mencari kesalahan. bukan. Lah, Anda barusan katakan dia itu bukan anak Yusuf. Bukan Berarti ini anggapan orang ini salah. bukan anak Lah iya Yusuf kan? secara biologis. Nah iya Mencari betul. kesalahan. Makanya bukan anak aslinya Yusuf kan di situ. Itu Iya. kata Bible itu. Tapi kan yang membesarkan Kalau itu bukan anak aslinya dari Yusuf, berarti silsilah ini bukan silsilah yang benar. Anggapan orang ini salah, namanya juga anggapan orang. Anggapan orang ini tidak sesuai dengan faktanya, karena faktanya Yesus bukan anak Yusuf. Jangan Anda mencari duri dalam telur. Itu saja. Iya. Mana nih? Kalau saya katakan salah, Anda terima. Dan saya bisa buktikan. Kalau saya katakan salah, dan saya bisa buktikan, gimana? Gimana? Apa Bang Datu yang ingin Anda buktikan? Oke, saya buktikan. Izin Ustaz Ali sebelumnya. Di dalam Lukas 3 nomor 27 dikatakan bahwa ada admin di situ. Anda baca Lukas 3 nomor 27. Ada admin di situ. Nah, kita buka di situ. Kita buka menurut sejarah ya. Memang Sejarah. macam-macam kalian. Iya, ini. Kita ya Lukas 3 nomor 33. Kayak kekanak-kanakan. Kita baca. Di Lukas 3 nomor 27, menurut Lukas, bapaknya Shealtiel bernama Neri. Tapi menurut Matius, bapak Shealtiel bernama Yekonya. Mana benar? Saya buktikan. Menurut Lukas, bapaknya Shealtiel bernama Neri. Tapi menurut Matius, bapak Shealtiel bernama Yekonya. Mana benar? Saya buktikan setelahnya. Menurut Lukas 3 nomor 27, bapaknya Shealtiel bernama Neri. Menurut Matius 1 nomor 12, bapaknya Shealtiel bernama Yekonya. Mana yang benar? Apa bedanya ketika kita memanggil Abraham itu sebagai Bapak? Bapak Abraham. Dengar. Menurut ini Mau silsilah. buyut, pakai kesekian, mau Dengar ya. buyut, mau buyut, Ini mau kesalahannya. kakek, mau cicit, Di mau dalam apa. Di dalam Lukas 3 nomor 27, menurut si Lukas, bapaknya Shealtiel bernama Neri. Nah, kita adu di dalam kitabnya Matius, ternyata menurutnya Matius, bapak Shealtiel itu bukan Neri tapi Yekonya. Apa bedanya ketika saya memanggil Abraham? Namanya beda, Shealtiel dengan Neri beda. Aduh, luar biasa. Saya bawa data loh. Shealtiel dengan Neri itu beda atau sama? Shealtiel dengan Yekonya dengan Neri sama atau beda? Yekonya lain orang anak Yakim. Shealtiel ini anak siapa? Beda nak? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz Tata. Jadi saya bisa buktikan kesalahannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?
Hmm. Menurut Lukas, bapaknya Shealtiel itu bernama Neri. Lukas 3 nomor 27. Di dalam Matius 1 nomor 12, bapaknya Shealtiel itu menurut Matius Yekonya. Ini satu orang anak, dua bapaknya. Silakan. Lanjut. Ada guru saya di sini. Lanjut, Ustaz. Lanjutlah. Iya. Lanjut, Ustaz Arif. Ya, ini kan masih ada Kristen tuh, sorry, sudah. ND, selamat sore.